Tapi biasanya kamu datang tiba-tiba ke ruangan ibu, ada yang bisa ibu bantu? Begini Bu, saya merasa sangat aneh dengan teman-teman saya Bu. Ada kemana maksudnya? Aneh sekali Bu, semua teman-teman saya seperti menjauhi saya Bu. Padahal saya tidak pernah melakukan salah pada mereka. Saya selalu baik kepada mereka. Bahkan kalau saya minta tolong pun saya selalu memberi imbalan kepada mereka. Sudah berapa lama hal itu terjadi? Sudah lama sekali Bu, tapi puncaknya baru akhir-akhir ini. Saya seperti dikucilkan oleh teman-teman saya Bu. Saya tidak tahu apa salah saya. Setiap saya bertanya pada mereka tentang apa salah saya, sebenarnya tidak ada yang menjawab Ibu. Mereka hanya cuek dan membiarkan saya sendiri. Maksudnya dicuekan seperti apa? Ya dikucilkan Bu. Semisal saat saya ingin ikut mengerumpi atau ikut-ikutan ngobrol bersama mereka, saya merasa seperti tidak dianggap Ibu. Apakah kamu pernah merasa berbuat salah kepada mereka? Saya merasa tidak pernah berbuat salah kepada mereka Bu. Saya selalu berbuat baik pada mereka. Mungkin saja karena mereka iri hati sama saya Bu. Maksudnya iri seperti apa? Ya, saya kan anak tunggal dan saya juga berasal dari keluarga kaya. Jadi mungkin saja mereka iri pada saya. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Ya jelaslah Bu, saya punya segalanya sedangkan mereka tidak punya. Apakah sikap seperti itu baik buat kamu? Sikap yang mana Bu? Saya selalu baik kepada mereka. Saya akui saya memang sering meminta tolong kepada mereka. Tapi saya juga memberikan mereka imbalan kok Bu. Sikap seperti yang ibu maksud itu seperti bagaimana cara kamu ketika minta tolong kepada mereka. Maksud Ibu bagaimana ya? Maksud ibu itu coba kamu peragakan pada ibu bagaimana biasanya cara kamu ketika kamu meminta tolong kepada mereka. Ya biasalah Bu, kalau ada yang mau fotokopi makalah, saya akan bilang pada mereka, sekalian ya fotokopikan saya satu, itu kan biasa Bu. Terus saya juga meminta tolong pada teman-teman dekat saya untuk membawakan tas saya Bu. Saya bilang, bawain tas saya dong. Tapi saya gak sekedar minta tolong kok Bu, saya juga sering ngasih mereka uang lelahnya. Bahkan saya sering traktir mereka makan siang. Apakah seperti itu yang kamu maksud dengan meminta tolong? Di rumah juga setiap saya meminta tolong seperti itu Bu. Itu kan biasa Bu, seperti apa yang saya lakukan di rumah. Maksud ibu, apakah meminta tolong tanpa kata tolong bisa dikatakan sebagai permintaan bantuan? Tapi biasanya di rumah saya selalu minta tolong seperti itu Bu. Dan tidak ada tuh yang protes sama saya. Coba kamu bayangkan seandainya kamu yang dimintai bantuan oleh temanmu atau orang lain. Orang lain tersebut misalnya ingin minta tolong kepada kamu untuk membawakan tasnya. Lalu orang tersebut bilang seperti ini kepada kamu. Nulis, bawain tasku dong. Nah, apakah kamu mau menolong dia? Tidak Bu, saya mungkin akan berpikir berkali-kali untuk menolongnya walaupun itu sahabat saya sendiri sih. Nah, sekarang misalkan kamu mau menolongnya. Setelah kamu menolong temanmu itu, kamu diberi imbalan berupa uang atau imbalan lainnya. Apakah yang kamu rasakan pada saat itu? Saya akan merasa mungkin saya dianggap seperti membantu Bu. Nah, itulah yang dirasakan teman-temanmu. Mereka hanya ingin kamu berubah, tidak lagi bersikap seperti yang kamu tunjukkan selama ini. Tapi kenapa mereka tidak langsung bilang sama saya tentang kesalahan saya itu? Mungkin mereka merasa takut mengungkapkannya kepada kamu dan merasa dan mereka ingin beban itu langsung dari diri kamu. Mereka ingin kamu menyadari kesalahan yang telah kamu perbuat itu. Jadi apa yang harus saya rubah dari diri saya Bu? Ibu pikir kita bisa mulainya
dari hal yang paling sederhana, misalnya dengan menyisipkan kata tolong pada setiap permintaan bantuan. Ibu contohkan ya, misalnya seperti kamu ingin minta tolong untuk difotokopikan makalahnya. Nah, kamu bisa bilang seperti ini, "Lulu, tolong kopikan juga ya makalahnya, bantu saya satu." Mungkin bisa seperti itu. Sekarang coba kamu peragakan, misalnya ibu adalah temanmu, dan kamu ingin ibu membantumu untuk mengambilkan buku pustaka yang kamu pinjam. Nah, bagaimana cara kamu meminta bantuan kepada ibu? Gimana ya Bu? Misalkan ibu adalah teman saya yang bernama Rani. Ya. Nah, mungkin saya akan melakukan hal ini, mengatakan hal ini Bu. Ran, saya tidak sempat ke pustaka hari ini. Bisa tolong saya mengembalikan satu buah buku pustaka ini? Nah, bagus sekali. Seperti itu yang ibu maksud. Kemudian satu lagi, pada saat kita minta tolong pada orang lain tersebut tidak selalu menginginkan imbalan berupa materi, tapi dengan ucapan terima kasih yang tulus itu sudah cukup. Oh gitu ya Bu. Baiklah Bu, saya akan mencoba merubah sikap saya tersebut. Oke, bagus. Kapan kamu akan mulai berubahnya? Nanti setelah konseling ini selesai Bu, jika saya ingin meminta tolong pada teman saya, ketika bertemu mereka nanti, saya akan langsung memperagakan seperti yang Ibu contohkan tadi. Oke, baik. Ibu tunggu bagaimana perubahannya. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti konseling ini? Lumayan Bu. Meski saya belum mencoba yang telah kita peragakan tadi pada teman-teman saya, tapi saya merasa sedikit lebih lega bahwa ternyata selama ini sikap saya lah yang menyebabkan saya tidak disukai. Nah, oke. Kapan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan perubahan yang telah kamu lakukan tersebut? Minggu depan boleh Bu? Tepatnya hari apa? Mungkin hari Senin Bu pada jam yang sama. Oke, baik. Ibu tunggu kamu minggu depan. Terima kasih sudah datang di ruangan ibu. Saya mohon kamu bisa melakukan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga atas arahan yang telah diberikan. Sama. Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya kembali dulu Ibu. Ya, silakan. Baik Bu. Ya, silakan.